Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang puncak gunung, menerbangkan suasana tegang dan bermusuhan. Namun, ketika semua orang melihat sosok kurus menggenggam batang pohon hitam tajam sambil mengarahkannya ke dahi Sentujue, hati mereka tak bisa menahan diri untuk menegang. Mereka dapat merasakan niat membunuh yang pekat dari tubuh Lindong. Niat membunuh yang dingin dan penuh kekejaman. Pemenang telah ditentukan. Tatapan demi tatapan beralih menuju Sentujue. Auranya melemah, sementara wajah tampannya tampak sangat pucat. Pemandangan itu membuat semua orang menghela napas dalam hati. Pada titik ini, hasil pertarungan sudah jelas. Namun, hasil tersebut tetap meninggalkan perasaan rumit di hati mereka. Pada awalnya, meskipun Lindong berhasil meraih kemenangan menakjubkan menggunakan metode Asura, tetap tidak ada seorang pun yang percaya bahwa dia benar-benar mampu mengalahkan Asura besi terkenal dari wilayah Laut Angin Surga. Di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga, hanya dua monster dari alam semesta dan Gua Angin Iblis yang mampu mengalahkannya. Dan sekarang, apakah orang ketiga telah muncul? Banyak orang saling berpandangan dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana Lindong berasal. Namun, pemuda itu ternyata sangat kuat. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, suasana tegang di alun-alun berlangsung beberapa saat. Niat membunuh yang dipancarkan Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikit pun. Pohon hitam metalik di tangannya memancarkan cahaya dingin saat ia menatap Sentujue. "Kau menang." Sentujue menatap Lindong dengan keras kepala. Setelah beberapa lama, tatapan tidak rela di matanya perlahan meredup. Ia menyeka darah di sudut bibirnya sebelum berbicara dengan suara serak. "Terima kasih atas pelajarannya." Barulah setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin Lindong mulai melunak. Senyum kembali muncul di wajahnya, seolah wajah kejam sebelumnya tidak pernah ada. "Klanku benar-benar menemukan bantuan yang luar biasa." Sentujue berbicara dengan suara rendah. Dalam pertarungan ini, ia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, namun tetap kalah di tangan Lindong. Meski tidak rela, ia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pemuda di hadapannya memang luar biasa. Baik kekuatan, watak, ketegasan, maupun kekejamannya berada di atas para jenius 4 klan besar. "Kekuatan saudara Sentu memang luar biasa. Aku hanya menang karena beberapa trik," jawab Lindong sambil tersenyum. "Kemenangan tetaplah kemenangan. Metode apapun yang digunakan juga bagian dari kekuatan." Sentujue menatap Lindong dalam-dalam sebelum melambaikan tangan dan berbalik pergi. "Karena kau sudah menang, kuota menara caotik akan menjadi milik klanku. Namun suatu hari nanti, aku akan mencarimu lagi." Lindong memandang sosok Sentujue yang menjauh sebelum perlahan mengendurkan genggamannya. Setelah itu, ia mengangkat kepala dan melihat ke arah menara kuno raksasa di sudut alun-alun. Setelah bertarung habis-habisan dan mempertaruhkan segalanya, akhirnya ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Semoga menara caotik benar-benar mampu memulihkan jimat batu misterius. "Kita menang." Saat Sentujue berbalik pergi, semua orang akhirnya benar-benar memahami hasil pertarungan. Sorakan dan raungan penuh emosi langsung meledak dari sisi klan Gu. "Luar biasa, dia benar-benar mengalahkan Sentujue," gumam Gu Yuntian sambil menatap sosok Lindong dengan penuh kekaguman. Gu Shou mengelus janggutnya, sementara tatapan yang ia berikan kepada Lindong dipenuhi kekaguman dan sedikit penyesalan. Jika pemuda seperti itu dapat direkrut ke dalam klan Gu, masa depan klan mereka pasti akan sangat gemilang. "Kurasa nama Lindong akan segera menggema di seluruh wilayah Laut Angin Surga," kata Gu Mengki sambil tersenyum manis. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Berita pertarungan hari ini pasti akan menyebar dengan cepat. Pada saat itu, nama Lindong tidak akan lagi menjadi nama yang asing. Mereka seperti sedang menyaksikan lahirnya bintang baru. Di sisi lain, wajah Wei Zhen dan Chen Luo tampak suram. "Dia benar-benar mengalahkan Sentujue," gumam Wei Zhen sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Ada ketakutan samar di matanya ketika melihat Lindong. Kini ia sadar bahwa saat melawan mereka sebelumnya, Lindong bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya. "Saudara Chen Luo, bocah ini tidak mudah dihadapi," ucap Wei Zhen dengan suara rendah. Tatapan dingin melintas di mata Chen Luo. Semakin seperti itu, maka dia akan semakin sengsara. "Oh, karena dia membunuh adik laki-lakiku, guruku pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja."
Begitu berita ini sampai padanya, bocah itu tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Wei Zhen langsung menyeringai. Jika Penatua Nefarious Bond turun tangan sendiri, bocah itu memang tamat. Tatapan serakah muncul di mata Chen Luo. Ia sangat tertarik pada seni bela diri milik Lindong, terutama teknik yang mampu menyerap kekuatan tanah. Jika teknik itu jatuh ke tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Sementara Wei Zhen dan Chen Luo diam-diam merencanakan sesuatu, Sentu Tao dari klan Sentu hanya menghela napas saat melihat Sentu Jue kembali dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak menyalahkan ataupun menegurnya, hanya menepuk pundaknya pelan. Setelah itu, ia memandang ke arah klan Gu dan berkata sambil menangkupkan tangan. Klan Sentu kalah dalam pertarungan ini. 3 kuota menara caotik tahun ini menjadi milik klan Gu. Mendengar kata-kata itu, wajah para murid klan Sentu langsung muram. Namun pertarungan tadi berlangsung adil dan terbuka. Karena Sentu Jue kalah, mereka tidak memiliki alasan untuk membantah. Sentu Rong menggigit bibir merahnya sambil memandang Sentu Jue. Perasaannya sangat rumit. Ini pertama kalinya ia melihat jenius nomor 1 klan Sentu mengalami kekalahan. Dan orang yang mengalahkannya bukanlah 2 monster terkuat wilayah Laut Angin Surga, melainkan seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal. Siapa yang bisa menduga hasil seperti ini sebelum pertarungan dimulai? Gu Shou segera membalas hormat sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Sentu Tao kemudian menatap Lindong dengan tatapan tajam. Namun Lindong tetap tenang dan membalas tatapannya tanpa rasa takut. Ucapan terima kasih itu seharusnya ditujukan kepada adik kecil itu. Kali ini, klan Gu menemukan bantuan luar yang sangat bagus. Tatapan tajam Sentu Tao perlahan melunak. Bahkan ada sedikit pujian dalam nada suaranya. Menurutnya, Lindong memang luar biasa. Kekalahan Sentu Jue di tangan pemuda seperti itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Namun, Sentu Tao tetap penasaran. Jika suatu hari Lindong bertemu 2 monster sejati di puncak generasi muda wilayah Laut Angin Surga, apakah ia masih mampu mempertahankan ketajaman seperti sekarang? Pertemuan seperti itu pasti akan sangat menarik. Pertarungan perebutan menara akhirnya berakhir. Kerumunan besar di puncak gunung mulai bubar sedikit demi sedikit. Berita tentang pertarungan luar biasa hari ini pasti akan menyebar ke seluruh wilayah Laut Angin Surga dengan kecepatan mengejutkan. Namun Lindong tidak terlalu mempedulikan hal itu. Setelah hasil ditentukan, ia kembali ke sisi klan Gu di bawah tatapan kagum semua orang. Tanpa bertele-tele, ia langsung bertanya, "Kapan aku bisa memasuki menara caotik?" "Kalau kau mau, besok juga bisa," jawab Gu Shou sambil tertawa puas. Lindong mengangguk pelan. Beban di hatinya akhirnya terangkat. Ia dapat merasakan jimat batu misterius di dalam tubuhnya bergetar penuh kegembiraan. "Aku harap kau bisa pulih di sana." Sambil merasakan getaran dari dalam tubuhnya, senyum tipis muncul di sudut bibir Lindong ketika ia mengangkat kepala dan memandang menara caotik kuno di kejauhan. Suasana riuh di pulau pertemuan bela diri perlahan mereda setelah berakhirnya turnamen bela diri. Setelah menyaksikan pertarungan yang begitu menarik beserta hasil akhirnya, para ahli dari berbagai wilayah meninggalkan pulau dengan perasaan puas. Secara alami, mereka juga membawa kabar mengejutkan tentang seorang pemuda bernama Lindong. Nama pemuda yang berhasil mengalahkan Asura Besi dari klan Sentu itu mulai menyebar ke seluruh wilayah Laut Angin Surga tanpa disadari. Namun, Lindong sendiri tidak terlalu peduli dengan ketenaran tersebut. Jika bukan karena ia berniat memanfaatkan ketenarannya untuk mencari Little Marten dan Little Flame, mungkin ia akan berusaha mencegah berita itu menyebar. Karena itu, ketika mendengar Gu Mengki membicarakan ketenarannya yang semakin meluas di wilayah Laut Angin Surga, Lindong tidak memberikan banyak tanggapan. Dibandingkan hal tersebut, ia jauh lebih tertarik pada menara kekacauan. Untungnya, klan Gu tidak menunjukkan tanda-tanda mengabaikan orang yang telah membantu mereka mencapai kemenangan. Pada hari kedua setelah turnamen berakhir, Gu Shou membawa Lindong kembali ke depan menara batu kuno itu. Di bawah menara, Lindong menghentikan langkahnya lalu mengangkat kepala menatap menara batu yang memancarkan aura kuno dan megah. Bekas waktu terukir di permukaannya, tetapi menara itu tetap berdiri kokoh seperti keberadaan abadi yang tidak pernah runtuh. Ada 8 lantai di dalam menara kekacauan. Setiap lantai dipenuhi kehancuran. Teman kecil Lindong, setelah masuk nanti, jangan mencoba melewati lantai kelima. Gu Shou menatap menara batu itu sebelum tiba-tiba berbicara. Oh, Lindong tampak sedikit terkejut. Semakin tinggi lantainya,
semakin padat ki kehancuran di dalamnya. Energi itu memang sangat bermanfaat untuk menempa tubuh fisik, tetapi juga sangat berat dan ganas. Dengan kekuatanmu saat ini, lantai kelima kemungkinan adalah batasmu. Jika kau memaksa masuk lebih dalam, tubuhmu bisa terkikis oleh ki kehancuran yang tak terbatas di sana. Gu Shou memperingatkan dengan nada serius. Jadi seseorang membutuhkan kekuatan tahap kematian mendalam untuk mencapai lantai ke-8. Lindong bergumam kagum. Lantai ke-8. Ekspresi Gu Shou berubah aneh. Ia menggelengkan kepala lalu berkata, sampai sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil mencapai lantai ke-8 menara kekacauan. Bahkan para ahli tahap kematian mendalam pun gagal. Bahkan para ahli tahap kematian mendalam tidak bisa masuk. Ekspresi Lindong langsung berubah. Ia tidak menyangka ki kehancuran di dalam menara kekacauan begitu mengerikan hingga bahkan para ahli tingkat itu tidak mampu menahannya. Para pemimpin dari 5 klan besar pernah mencoba memasuki lantai ke-8, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Padahal mereka semua adalah ahli tahap kematian mendalam sempurna. Nada suara Gu Shou terdengar sangat serius. Mata Lindong sedikit menyipit. Tahap kematian mendalam sempurna merupakan tingkat yang sangat tinggi. Bahkan di lautan iblis kekacauan, mereka termasuk ahli kelas atas. Namun, orang-orang sekuat itu ternyata tetap tidak mampu mencapai lantai ke-8 menara kekacauan. Menara batu kuno ini jelas bukan benda biasa. Menara ini sudah ada sejak sangat lama. 5 klan besar menemukannya 100 tahun lalu bekerja sama untuk melindunginya. Kami juga terus mencoba mengungkap rahasianya, tetapi selain mengetahui bahwa tempat ini dipenuhi ki kehancuran, kami tidak menemukan hal lain. Gu Shou menghela napas pelan. Lindong mengangguk perlahan. Karena menara kekacauan masih tetap berdiri hingga sekarang, jelas menara ini dibuat oleh seorang ahli yang sangat luar biasa. Meskipun para pemimpin 5 klan besar memiliki kekuatan tahap kematian mendalam sempurna, mereka masih jauh dari tingkat pemilik menara ini. Aku akan berhati-hati. Lindong tersenyum kepada Gu Shou. Pada saat yang sama, rasa penasaran mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia benar-benar ingin mengetahui rahasia apa yang tersembunyi di dalam menara kekacauan hingga membuat jimat batu misterius di dalam tubuhnya bereaksi begitu hebat. Gu Shou mengangguk lalu berkata, setiap tahun hanya ada 3 kesempatan untuk memasuki menara kekacauan. Kau sudah mengambil 1 jatah, sementara 2 sisanya masih belum ditentukan. Jadi kali ini kau akan masuk sendirian. Lindong tidak keberatan dengan pengaturan itu. Justru ia merasa lebih nyaman jika sendiri. Rahasia jimat batu misterius adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Kalau begitu, apakah kau siap masuk sekarang? Ya, Lindong menjawab sambil tersenyum. Matanya dipenuhi rasa penasaran dan antusiasme. Melihat ekspresi Lindong, Gu Shou tidak berkata apa-apa lagi. Ia membuka telapak tangannya, lalu sebuah plakat emas melayang keluar. Sesaat kemudian, cahaya keemasan memancar darinya dan menyinari pintu menara kekacauan. Di bawah cahaya emas itu, seluruh permukaan menara mulai bersinar. Sebuah formasi emas samar perlahan muncul dan menyelimuti seluruh menara batu. Lindong menyadari bahwa formasi itu jelas bukan bagian asli dari menara. Kemungkinan besar formasi tersebut dibuat oleh 5 klan besar untuk menandai bahwa menara kekacauan berada di bawah kendali mereka. Saat cahaya emas menyelimuti menara, gelombang energi mulai terpancar darinya. Sebuah pintu cahaya emas perlahan muncul di depan mereka. Masuklah. Gu Shou menatap pintu cahaya itu sambil berkata pelan. Lindong mengangguk. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan melewati pintu cahaya tersebut. Tangannya menyentuh pintu batu dingin di depannya. Sesaat kemudian, seluruh menara kekacauan mulai bergetar pelan. Pintu batu besar yang tertutup rapat perlahan terbuka. Aura kuno dan berat langsung mengalir keluar. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka seakan dipenuhi aura kehancuran yang luar biasa. Lindong menarik napas dalam-dalam. Tanpa sedikit pun keraguan, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan menara batu di bawah tatapan Gu Shou. Tak lama kemudian, pintu batu besar itu kembali tertutup perlahan, mengurung aura kuno tersebut di dalam menara. Langkah kaki Lindong bergema pelan di dalam menara yang gelap. Bagian dalam menara jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Beberapa mutiara bercahaya tertanam di dinding, memancarkan cahaya lembut yang membuat suasana di dalam terasa sunyi dan kosong. Benar-benar kosong. Itulah kesan pertama Lindong saat memasuki menara kekacauan. Ia mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun selain ki kehancuran yang memenuhi seluruh ruangan.
Energi itu begitu pekat hingga membuat tempat ini terasa luar biasa. Lindong mengepalkan tangan. Seutas kekuatan melahap keluar dari tubuhnya dan mulai menyerap ki kehancuran di sekitarnya. Begitu energi itu memasuki tubuhnya, ia langsung merasakan sensasi panas menyebar ke seluruh tubuh. Otot dan tulangnya seolah mendidih. Ki kehancuran ini benar-benar luar biasa. Wajah Lindong dipenuhi kegembiraan. Ki naga surgawi yang dulu diberikan Kingzi kepadanya perlahan telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya seiring meningkatnya kekuatannya. Setelah energi itu habis terserap, perkembangan keterampilan naga hijau surgawi miliknya mulai melambat. Namun sekarang, ki kehancuran di tempat ini tampaknya mampu menggantikan peran energi tersebut. Menara kekacauan memang tempat yang sangat baik untuk menempa tubuh fisik. Jika ia berkultivasi di sini selama beberapa waktu, kekuatan tubuhnya pasti akan meningkat drastis. Tempat ini benar-benar luar biasa. Lindong menyeringai. Pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Di tengah cahaya tersebut tampak jimat batu misterius. Jimat batu misterius akhirnya tidak mampu menahan dirinya lagi dan muncul dengan sendirinya. Jimat itu melayang di depan Lindong sambil memancarkan cahaya putih yang terus berputar mengelilinginya. Sesaat kemudian, jimat tersebut berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju lantai berikutnya menara kekacauan. Melihat hal itu, Lindong segera mengedarkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan cahaya saat ia mengejar jimat batu misterius dengan cepat. Satu jimat dan satu sosok manusia melesat melewati bagian dalam menara dengan kecepatan tinggi. Setelah mencapai lantai kedua, mereka terus bergerak naik tanpa berhenti. Di dalam menara yang luas dan sunyi itu, cahaya putih tiba-tiba melesat melintasi ruangan. Tepat di belakangnya, ada sosok lain yang bergerak dengan kecepatan sama. Kedua bayangan tersebut melaju cepat, memecah kesunyian kuno yang menyelimuti menara kekacauan. Dua sosok itu tentu saja adalah jimat batu misterius dan Lindong, yang terus mengikuti jimat tersebut saat melesat ke dalam menara. Perubahan mendadak pada perilaku jimat batu misterius membuat Lindong merasa tidak berdaya. Dia sama sekali tidak memiliki kendali penuh terhadap benda misterius dengan asal-usul menakutkan itu. Banyak tindakan jimat batu bahkan berada di luar kendalinya. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya bisa mengikuti kemana jimat itu pergi. Ini sudah lantai 5. Saat Lindong kembali naik ke tingkat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Ketika dia mengamati sekelilingnya, dia menyadari bahwa ki penghancur di tempat itu menjadi jauh lebih pekat. Cahaya kuning kehitaman yang memenuhi ruangan memancarkan tekanan berat yang sulit dijelaskan. Di bawah tekanan itu, Lindong merasa seolah-olah sedang berjalan di dalam lumpur. Gerak tubuhnya tidak lagi seringan sebelumnya. Lindong memaksa dirinya bertahan sambil mengangkat kepala menatap jimat batu misterius yang masih terus melaju tanpa tanda-tanda berhenti. Sambil menggertakkan gigi, dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukannya. Dengan sebuah pikiran, simbol leluhur pemakan muncul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, kekuatan pemakan berwarna hitam menyebar membentuk lingkaran cahaya yang melindungi tubuhnya. Begitu kekuatan pemakan menyebar, tekanan berat di sekitarnya langsung berkurang drastis. Setelah itu, Lindong melihat bahwa jimat batu misterius sudah mulai melesat menuju lantai ke-6. Sial, Lindong tersenyum pahit sambil mengumpat pelan, lalu kembali melesat maju. Di antara tiga benda suci di tubuhnya, yaitu jimat batu misterius, simbol leluhur pemakan, dan formasi alam semesta kuno, jimat batu misterius adalah yang paling sedikit dia pahami. Namun Lindong tahu bahwa itu terjadi karena jimat batu masih berada dalam keadaan tertidur. Jika suatu hari benda itu benar-benar terbangun, kekuatan yang dimilikinya mungkin tidak kalah dari simbol leluhur pemakan. Karena itulah, Lindong sama sekali tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan menggertakkan gigi, dia terus menahan tekanan ki penghancur yang semakin berat sambil mengikuti jimat batu misterius menuju lantai ke-7. Begitu memasuki lantai ke-7, meskipun sudah dilindungi oleh simbol leluhur pemakan, Lindong tetap merasakan tekanan mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ki penghancur di sekitarnya sudah berubah menjadi kilauan emas yang menyerupai cairan. Rasanya seperti berdiri di tengah lautan emas cair. Lindong berdiri dengan sangat hati-hati di dalam lautan emas itu tanpa berani bergerak sembarangan. Dia tahu bahwa jika simbol leluhur pemakan tidak menahan 80 hingga 90% tekanan tersebut, maka bahkan dengan keterampilan naga langit hijau sekalipun, tubuhnya mungkin sudah hancur menjadi bubur.
Di bawah tekanan seperti ini, bahkan roh Yuan miliknya mungkin tidak akan mampu melarikan diri. Untungnya, hal yang membuat Lindong sedikit lega adalah jimat batu misterius akhirnya berhenti setelah mencapai lantai ketujuh. Tidak ada tanda-tanda bahwa benda itu akan terus naik ke tingkat berikutnya. Jimat batu melayang di udara sebelum tiba-tiba memancarkan cahaya putih lembut yang berubah menjadi pusaran besar. Sesaat kemudian, Lindong melihat ki penghancur berbentuk cairan emas mulai mengalir deras menuju jimat batu tanpa henti. Setelah menyerap ki penghancur dalam jumlah besar, cahaya di permukaan jimat batu misterius mulai bersinar semakin terang. Samar-samar, muncul aura kehidupan di dalamnya. Sepertinya ki penghancur di sini memiliki efek pemulihan terhadap jimat batu misterius. Lindong berseru kaget saat melihat pemandangan itu. Ki penghancur benar-benar sangat misterius. Tidak hanya mampu memperkuat tubuh fisik seseorang, tetapi bahkan bisa memulihkan berbagai harta spiritual. Namun, bagaimana aku menggunakannya? Lindong melihat sekelilingnya. Tatapannya melewati lapisan kekuatan pemakan yang melindunginya dan memandang cairan emas di sekitarnya. Sesaat kemudian, wajahnya berubah sedikit pucat. Ki penghancur di tempat ini sudah terlalu pekat hingga hampir berubah menjadi zat nyata. Energi yang terkandung di dalamnya juga sangat menakutkan. Bahkan Lindong tidak berani menyerapnya secara sembarangan. Saat Lindong merasa bingung, jimat batu misterius tampaknya menyadari kesulitannya. Cahaya putih lembut tiba-tiba keluar dari jimat itu dan menerangi area di sekitar Lindong sejauh 100 kaki. Di bawah cahaya tersebut, ki penghancur berbentuk cairan emas langsung mencair dan berubah menjadi untaian ki penghancur emas yang jauh lebih lembut. Jimat batu misterius ternyata membantu Lindong dengan memurnikan ki penghancur tersebut. Meskipun ki penghancur di lantai ketujuh masih sangat kuat bagi Lindong, dengan bantuan simbol leluhur pemakan, dia masih mampu menahannya. Setidaknya benda ini masih punya sedikit hati nurani. Lindong bergumam sambil melengkungkan bibirnya. Dia menatap jimat batu misterius yang masih terus menyerap ki penghancur sebelum duduk bersila di lantai. Baik jumlah maupun kualitas ki penghancur di lantai ketujuh jauh melampaui lantai-lantai sebelumnya. Bahkan di antara 5 klan besar, mungkin hanya sedikit orang yang mampu mencapai tempat ini. Sekarang saatnya menikmati hadiah setelah semua pertarungan berat sebelumnya. Lindong tersenyum tipis. Dengan sebuah pikiran, simbol leluhur pemakan di atas kepalanya berubah menjadi lubang hitam besar yang berputar. Kekuatan pemakan langsung meledak keluar dan menarik ki penghancur di sekitarnya masuk ke dalam lubang hitam tersebut sebelum akhirnya diserap ke dalam tubuh Lindong. Begitu ki penghancur yang luar biasa besar memasuki tubuhnya, tubuh Lindong langsung bergetar hebat. Cahaya emas menyilaukan muncul di permukaan kulitnya. Sensasi panas yang membakar mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah lava mengalir di dalam otot dan tulangnya. Lindong menarik napas panjang beberapa kali. Seluruh wajahnya sudah tertutup cahaya emas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sel-sel, otot, dan tulang di tubuhnya seolah bersorak kegirangan saat menyerap ki penghancur tersebut. Menekan rasa senang yang meluap di hatinya, Lindong segera menjalankan keterampilan naga langit hijau. Dalam sekejap, raungan naga terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya hijau mulai muncul dari kedalaman tubuhnya dan berpadu dengan cahaya emas, lalu menyerap ki penghancur dengan rakus seperti naga raksasa yang melahap segalanya. Jika seseorang melihat tubuh Lindong dari luar, mereka akan mendapati tubuhnya diselimuti cahaya hijau keemasan. Saat kedua cahaya itu saling berpadu, warna kuno perlahan muncul di kulitnya, memberikan aura purba yang sangat kuat. Pada saat yang sama, pola menyerupai urat naga hijau mulai muncul di lengan Lindong. Samar-samar, tato cahaya naga hijau kelima mulai terbentuk. Kekuatan keterampilan naga langit hijau bergantung pada jumlah tato naga hijau yang berhasil dibentuk. Di masa lalu, setelah menyerap ki naga surgawi, Lindong hanya berhasil membentuk 4 tato naga hijau. Namun sekarang, di dalam menara kekacauan ini, dia mulai berhasil membentuk tato naga hijau kelima. Dan itu baru permulaan. Lindong jelas bisa merasakan perubahan tersebut. Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa jika suatu hari berhasil membentuk 10 tato naga hijau lengkap dan menggabungkannya dengan segel tahta naga langit hijau, maka dia benar-benar akan mampu mengalahkan Sentu Jue hanya dengan satu serangan. Terus padatkan, Lindong tertawa dalam hati. Sesaat kemudian, dia kembali memusatkan konsentrasinya. Cahaya hijau di dalam tubuhnya berubah menjadi naga raksasa yang terus melahap ki penghancur tanpa henti.
Kesempatan seperti ini jelas tidak boleh disia-siakan. Di lantai ketujuh menara kekacauan yang luas, seorang manusia dan sebuah jimat batu berubah seperti dua lubang tanpa dasar. Keduanya terus menyerap ki penghancur yang memenuhi udara tanpa henti. Akibat penyerapan besar-besaran tersebut, angin kencang mulai terbentuk di dalam menara. Ki penghancur berbentuk cairan emas bergulung seperti ombak lautan dan mengeluarkan suara gemuruh rendah. Untungnya tidak ada orang lain di dalam menara kekacauan. Jika ada, keributan sebesar ini pasti akan menarik perhatian mereka. Di dalam lingkungan sunyi tanpa gangguan itu, Lindong dan jimat batu misterius terus menyerap ki penghancur tanpa menahan diri. Namun, saat Lindong tenggelam dalam penguatan tubuh fisiknya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa ki penghancur yang memenuhi seluruh lantai ketujuh menara kekacauan mulai menunjukkan retakan-retakan samar. Dan dari balik retakan kecil itu, perlahan muncul ki penghancur kuno yang bahkan lebih mengerikan.